Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Hari ini kita memasuki sesi ke-8, masih tetap tentang Injil Matius. Sangat menarik bahwa dalam sesi ini, Bapak Kardinal membawa kita untuk memperhatikan ada 3 fokus dari pengarang Injil Matius, dan juga ada susunan 5 khotbah Injil Matius. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Sebelum saya melanjutkan dengan percakapan kita, saya tidak jemu-jemu untuk mengulang-ulang apa yang saya anggap penting. Waktu kita berbicara mengenai konstitusi dogmatis, mengenai wahyu ilahi, kita membedakan, atau bukan kita yang membedakan, tetapi di dalam dokumen itu dibedakan 2 istilah berkaitan dengan kitab suci. Yang pertama adalah menafsirkan kitab suci. Ketika kita menafsirkan kitab suci, yang kita cari adalah terutama apa yang dimaksudkan oleh penulis pada waktu penulis itu menuliskan Injilnya. Lalu istilah yang kedua adalah menghadap sabda Tuhan di dalam doa. Ketika kita menghadap sabda Tuhan di dalam doa, kita sudah tidak berpikir lagi mengenai maksud pengarang zaman dulu itu apa. Tetapi yang ada di dalam batin kita adalah melalui sabda yang saya baca, saya renungkan ini, Tuhan mau menyampaikan pesan apa kepada saya. Tentu kedua-duanya tidak bertentangan. Ketika kita semakin paham menafsirkan kitab suci, kita juga berharap pesan-pesannya untuk kita sekarang itu pun akan semakin kaya. Itulah sebabnya di dalam percakapan kita mencoba mencari, misalnya ketika kita sedang mempelajari Injil Matius, kita mencoba tahu Matius itu siapa. Karena kalau kita kenal siapa Matius, tentu lebih mudah mengikuti jalan pikirannya. Kita juga bertanya yang sudah kita bicarakan dalam percakapan yang lalu, kapan Matius itu menulis Injilnya? Lingkungannya seperti apa? Tahun berapa? Sesudah ada peristiwa apa dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh Matius ketika dia menulis Injilnya. Nah, kita akan melanjutkan ke arah itu. Perkara nanti di tengah jalan kita mencoba menemukan juga apa kehendak Tuhan bagi kita sekarang, itu bukan yang menjadi perhatian kita yang utama. Perhatian kita yang utama adalah dulu Santo Matius menulis Injilnya di dalam rangka apa, dengan pesan-pesan apa pada waktu itu. Nanti langkah berikutnya, lalu artinya apa bagi kita. Nah, yang terakhir kita bicarakan adalah ini. Ketika Matius menulis Injilnya, ada 3 hal yang dapat dibayangkan menjadi perhatiannya. Yang pertama, di dalam rangka polemik dan membela diri, murid-murid Kristus berhadapan dengan agama Yahudi pada waktu itu. Polemik dan apologetik. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, nanti akan kita lihat lebih lanjut, Injil Matius itu adalah Injil gerejawi. Kita mengenal istilah gereja, tetapi hanya Matius dari keempat Injil yang menggunakan kata gereja, eklesia. Nah, kenapa dia menggunakan kata itu? Karena memang yang ada di balik semua tulisan Matius ini adalah gereja yang hidup. Nah, dia bermaksud dengan menulis Injilnya untuk berkatekese bagi jemaat dan di dalam jemaat. Pengajaran-pengajaran untuk memperdalam iman anggota jemaat. Ada yang mengatakan begini, Injil Markus, Injil yang pertama itu adalah Injil untuk para calon baptis. Nah, ketika sudah meloncat di dalam iman menjadi pengikut Kristus ini harus didampingi di dalam perjalanan imannya. Nah, ini Injil Matius. Injil para katekis. Artinya para pemimpin jemaat mendampingi jemaatnya supaya bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga adalah pada waktu itu jemaat sudah menjalankan misi. Nah, pertanyaannya adalah dasarnya apa kalau gereja menjalankan misi? Apakah ini hanya inisiatif dari jemaat sendiri atau memang perintah Tuhan? Ditunjukkan oleh Matius bahwa misi gereja, kalau gereja kemana-mana mewartakan sabda, mewartakan Kristus, ini adalah karena perintahnya, bukan proyek gereja sendiri. Kalau proyek gereja sendiri pada waktu tertentu akan habis. Tetapi karena ini perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh gereja dalam kuasa Roh Kudus, maka misi ini tetap berjalan sampai sekarang. Nah, saya ingin menawarkan sedikit saja, sedikit atau banyak nanti tergantung dari perjalanan pembicaraan kita, masing-masing dari tiga hal itu. Dari mana kita menyimpulkan bahwa Matius itu mempunyai maksud itu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, polemik dan apologetik. Saya kira kita semua hafal kalau Yesus itu selalu dituduh sebagai orang yang melanggar hari Sabat. Misalnya dapat kita baca bab 12 ayat 1-8, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dilarang. Kenapa Yesus melakukan yang dilarang oleh hukum? Polemik. Lalu di dalam polemik itu diajukan jawaban. Ketika Yesus dituduh melanggar hukum Sabat, jawabannya, apologinya, pembelaan dirinya adalah misalnya tadi saya sebut bab 12 ayat 1-8, tuduhannya ada pada ayat 2. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Serangan. Pembelaan dirinya ada di dalam bab yang sama pada ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Itu pembelaan dirinya. Jadi jangan pikir terus mengenai melanggar, tetapi ada nilai yang lebih daripada itu. Misalnya seperti itu. Atau ketika pada bab yang sama, ayat 24, ketika Yesus mengusir setan, tuduhannya adalah, ayat 24,
Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini serangannya. Nah, jawabannya ada pada ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, jadi mengusir setannya bukan karena kepala setan, tetapi karena roh Allah. Polemik seperti itu berjalan terus. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, tentu para murid atau gereja tidak hanya menunggu serangan, lalu ada serangan balik. Sudah disediakan serangan-serangan yang lain terhadap musuh-musuh jemaat itu. Yang paling gampang dihafal, bahkan saya kira sudah hafal, meskipun tidak kata per kata, adalah pembelaan diri atau serangan. Bukan serangan balik, tetapi serangan utama terhadap Yudaisme yang seperti itu ada pada bab 23. Ada 7 ucapan celaka. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Serem-serem ini serangannya. Karena memang ancaman dari Yudaisme itu keras. Masih banyak yang lain, saya sebut misalnya yang hari-hari Minggu ini menjadi bacaan pada hari Minggu. Misalnya perumpamaan tentang 2 orang anak, bab 21 ayat 28 sampai 32, disuruh bekerja di kebun anggur, anak pertama mengatakan ya, tapi tidak jalan. Anak yang kedua mengatakan tidak, tetapi jalan. Bagi orang-orang zaman Yesus, perumpamaan seperti ini sangat jelas. Yang pertama yang mengatakan ya tapi tidak jalan itu ya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang mengatakan tidak tetapi jalan itu adalah murid-murid Yesus yang berasal dari lingkungan yang mereka sebut orang-orang berdosa. Perumpamaan tentang kebun anggur bab 20 ayat 1 sampai 16 ini semua teks yang hanya ada di dalam Injil Matius. Di dalam Injil yang lain tidak ada karena khas Matius. Mengenai pekerja yang disuruh bekerja di kebun anggur, jam 6, jam 9, dan seterusnya. Akhirnya yang datang pertama kali digaji sesuai dengan janjinya, bersungut-sungut marah kepada Yesus. Nah, yang bersungut-sungut, yang sukanya bersungut-sungut ini adalah adalah orang-orang Yahudi yang selalu menyerang jemaat murid-murid Yesus. Itu mengenai polemik dan apologetik. Yang kedua, katekese mengenai jemaat. Jemaat Matius dan jemaat Lukas itu dibina dengan cara yang berbeda. Kalau kita ingat, salah satu jemaat yang dibayangkan oleh Lukas sebagai jemaat ideal, itu adalah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 dan bab 4. Kita semua hafal mengenai kedua cara hidup jemaat itu. Jemaat yang berbagi. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Itu ideal dari jemaat Lukas. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 34 dan 35. Jemaatnya seperti itu. Itu adalah wujud dari ideal perintah Yesus pada Injil Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati
murah hati, seperti Bapamu murah hati. Nah, kemurahan hatinya itu, buahnya adalah jemaat yang berbagi itu. Itu ideal Lukas. Idealnya Matius itu rupanya berbeda. Karena perintah yang sejajar dari Lukas bab 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati," di dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 itu rumusannya lain. "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya." Panggilannya menjadi sempurna. Nah, caranya bagaimana menjadi sempurna itu? Ya mengikuti katekese. Menimba kekuatan watak dari watak Yesus sendiri. Jadi misalnya kita ambil Injil Matius bab 18. Ini bab yang sangat istimewa di dalam Injil Matius. Karena buku-buku yang mengulas Matius bab 18 ini seringkali kita temukan memberinya judul peraturan kerajaan Allah. Peraturan kerajaan Allah maksudnya peraturan gereja. Jadi misalnya kita lihat bab 18 ayat 1 sampai 5, untuk menjadi sempurna jawabannya ini. Menjadi seperti anak kecil. Ayat berapa ini? Ayat 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini." Jadi menjadi sempurna salah satu jalannya adalah menjadi seperti anak kecil. Jadi kita dapat membayangkan sendiri anak kecil yang seperti apa yang dimaksudkan, bukan sembarang anak kecil tentu saja, tetapi anak kecil yang watak dasarnya misalnya anak kecil itu bebas, merdeka, dapat mengungkapkan diri dengan sebebas-bebasnya, bersyukur, berterima kasih, gembira, dan sebagainya. Misalnya itu. Lalu untuk menjadi sempurna, ini dalam rangka katekese, pengajaran, ayat 6 sampai 11, jangan pernah menjadi batu sandungan di dalam jemaat. Di mana-mana ada sebetulnya batu sandungan itu, tapi di sini dikatakan ayat 6 misalnya kata menyesatkan itu kata yang keras sekali. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, coba dirasa-rasakan ini kata-kata Yesus, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dalam laut. Mengerikan sekali. Jadi betapa serius orang yang menjadi batu sandungan di dalam pembangunan jemaat. Wujudnya bisa macam-macam, dari dulu sampai sekarang ada. Wujudnya aja yang berbeda-beda. Nah, katekese supaya setiap anggota jemaat jangan pernah ada yang menjadi seperti sekarang, seperti ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang juga sangat istimewa adalah ayat 15 sampai 20 bab yang sama. Ini juga hanya ada di dalam Injil Matius, tidak ada di dalam Injil lain. Menasihati sesama saudara. Langkah pertama diajak omong sendiri. Langkah kedua di depan saksi. Langkah ketiga di dalam jemaat. Nah, ini jemaat ini juga gereja. Kata khas yang ada di dalam Injil Matius. Nah, yang seringkali menjadi batu sandungan, menjadi pertanyaan adalah ketika langkah yang terakhir yang harus ditempuh. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, ayat 17, sampaikanlah soal ini kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, nah, keras sekali. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi
kalau dimengerti secara biasa, orang yang sudah didampingi lewat langkah-langkah itu, kalau memang akhirnya tidak bisa didampingi, ya sudahlah. Dianggap saja orang yang tidak bisa dibantu lagi. Tapi kata yang dipakai sangat kasar, keras. Pertanyaannya loh ya, moga-moga saya tidak membingungkan. Kira-kira kalau ada kalimat seperti ini kata-kata Yesus atau bukan? Karena Yesus itu, ini kan disebut seperti pemungut cukai. Yesus kan memanggil Matius pemungut cukai. Menaruh belas kasih kepadanya. Kok tiba-tiba di sini perlakukanlah dia sebagai pemungut cukai. Lalu sebagai orang yang tidak mengenal Allah itu bahasa lainnya kafir. Kasar sekali. Nah, itulah pertanyaan yang bisa dijawab oleh ilmu tafsir. Jawabannya begini, moga-moga saya tidak membingungkan. Kalau watak Yesus itu mencintai semua orang, termasuk pemungut cukai dan orang-orang berdosa, sangat sulit untuk membayangkan kata-kata ini berasal dari mulut Yesus. Dalam bahasa tafsir, ipsissima verba, kata-kata Yesus yang asli. Nah, dari mana? Ya dari gereja yang perkembangannya sudah mungkin 50 tahun sesudah Yesus wafat dan bangkit. Pada waktu itu, gereja sudah menjadi organisasi yang semakin teratur, mempunyai SOP, prosedur operasi. Kalau orang anggota gereja begini, dibeginikan. Kalau begitu, dibegitukan. Jadi kata-kata ini menurut para penafsir adalah kata-kata dari gereja. Kita ingat Yesus tidak menulis apapun kecuali di tanah. Ini adalah tulisan Matius yang menulis Injil pada tahun 80 sampai 90. Kalau ini membingungkan, sudahlah dilupakan saja. Tapi kita boleh bertanya secara kritis, masa Yesus yang memanggil Matius menjadikan dia rasul, kok kata-katanya sangat jelek terhadap pemungut cukai? Kan logikanya agak susah diikuti. Lalu jalan keluarnya seperti tadi diusulkan. Yang sangat istimewa juga dalam rangka katekese jemaat adalah bab 18 ayat 21 sampai 35 perumpamaan tentang pengampunan. Lukas tidak punya, Markus tidak punya, Yohanes tidak punya. Jadi, kalau tadi saya membandingkan jemaat Lukas adalah jemaat yang digambarkan sangat murah hati di dalam berbagi milik kebutuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Jadi kesejahteraan sosial, ekonomi. Matius itu membayangkan jemaatnya tidak dari perspektif itu. Jemaat yang ideal, yang menjadi wujud kerajaan Allah adalah jemaat yang mempunyai watak mengampuni yang sedahsyat ini. Berbeda. Tidak berlawanan, tetapi memang berbeda karena kembali lagi lingkungan yang ada di balik Injil Lukas dan di balik Injil Matius itu mempunyai kebutuhan kateketis yang berbeda. Saling memperkaya. Misalnya seperti itu. Masih bisa misalnya yang lain. Jadi saya tunjukkan beberapa hal sekalian untuk supaya tidak terlalu kering hanya melihat macam-macam latar belakang teoritis seperti itu. Saya tunjukkan dua ayat berikut bab 9 ayat 13.
salah satu katekese yang perlu dipegang oleh jemaat Matius ada di situ, bab 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuh. Jadi ini dalam bahasa sekarang, istilahnya gereja yang hanya berdiri di sekitar altar dan kurang pergi ke pasar-pasar. Bahasanya sekarang seperti itu. Dan itu dilawan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Ini kritik terhadap ibadah yang mandul, tidak berbuah. Istimewanya, ini sampai 2 kali dikatakan di dalam Injil Matius dan tidak dikatakan di dalam Injil yang lain. Bab 12 ayat 7, sama persis. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kutipan dari dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 6. Jadi jemaat Matius dididik, diberi katekese mengenai belas kasih yang dalam hal ini jelas sekali dianggap lebih penting dibandingkan dengan persembahan. Maksudnya tidak mengandalkan kolektenya berapa, tetapi tidak berbelas kasihan. Maksudnya itu. Tentu diingatkan juga bahaya dari menyangkal jemaat yang berada di dalam keadaan yang tidak ideal itu. Bab 10 ayat 32 misalnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Jadi menjadi anggota jemaat Matius, ada yang tadi bahaya menyesatkan orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini diingatkan bahaya menyangkal. Yang juga hanya ada di dalam Injil Matius, kita semua hafal, yaitu Matius bab 25 ayat 14, maaf bukan ayat 14, tetapi ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Yesus yang menyamakan diri dengan orang-orang miskin. Orang-orang terpenjara. Orang-orang yang kelaparan, kehausan, sakit, dan sebagainya. Jadi katekesenya antara lain seperti itu. Belum nanti kalau kita lihat 5 khotbah besar di dalam Injil Matius akan menjadi lebih kaya. Jadi yang pertama adalah dalam rangka polemik dan apologetik. Yang kedua di dalam rangka katekese untuk jemaat, membangun jemaat sesuai dengan panggilan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Caranya macam-macam, katekesenya bermacam-macam. Yang ketiga adalah dorongan untuk tugas misi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, misi itu sudah mulai dari tahun 49 atau bahkan sebelumnya, tahun 45. Gereja Yerusalem sudah pergi kemana-mana karena penganiayaan. Lalu Paulus juga sudah berkeliling mewartakan Injil. Nah, tadi saya katakan pertanyaannya adalah siapa yang menyuruh mewartakan Injil itu? Jawabannya Yesus yang bangkit.
Sekarang mau kita tunjukkan, meskipun Injil Matius itu ditujukan secara khusus, istimewa, prioritas kepada orang-orang Yahudi, tetapi keterbukaan pewartaan Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi itu juga sudah jelas sejak awal. Di misalnya kita ambil beberapa contoh. Mungkin kalau kita baca begitu saja tidak kelihatan. Dari silsilah. Silsilah Yesus itu ada pada bab 1 ayat 1 sampai 17. Coba diperhatikan ada nama-nama asing di situ, bukan hanya nama Yahudi. Garisnya bukan garis Yahudi saja, tetapi ada nama-nama bukan Yahudi. Yang pertama, bab 1 ayat 3, Tamar. Tamar ini bukan wanita Yahudi. Yang kedua yang terkenal pasti adalah ayat 5. Rut, bukan orang Yahudi. Sebelumnya Rahab. Perhatikan kata-kata ini, ayat berapa? Ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut, orang asing. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Jadi Daud itu bukan keturunan asli Yahudi. Kalau Daud bukan keturunan asli Yahudi, Yesus yang dari keturunan Daud, itu pasti ada darah universalnya. Bukan darah khusus Yahudi. Itu bab 1. Sudah mulai bab 1 ditunjukkan keterbukaan komunitas murid-murid Yesus yang bukan homogen, tetapi beragam. Bab 2 ayat 1 sampai 2, orang Majus. Orang Majus itu bukan orang Yahudi, orang dari luar. Yang menghadap Yesus ketika lahir, mereka bukan yang lain-lain. Itu salah satu contoh bahwa sejak awal pewartaan Injil itu harus terbuka dan tertuju kepada semua orang. Kita loncat ke belakang bab 21 ayat 31 sampai 32. Perumpamaan tentang 2 orang anak yang tadi sudah kita sebut. Lalu kata Yesus pada ayat 31, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan orang-orang perempuan berdosa akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Keterbukaan. Lalu ada bab 8 ayat 5 sampai 13, perwira. Yang sangat dramatis adalah misalnya bisa kita lihat ketika wanita Kanaan memohon kepada Yesus, bab 15, ayat 21 sampai 28. Ceritanya sangat dramatis menurut penanggapan saya. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, bukan Yahudi, dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Orang Kanaan, bukan Yahudi, memanggil Yesus, menyebut Yesus Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan menderita. Lalu murid-murid menyuruh dia pergi. Jawab Yesus itu nyelkit itu apa? Menusuk hati sekali, ayat 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Masih eksklusif. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ini adalah rumus ibadat gereja. Tuhan, tolonglah aku. Seperti Petrus yang tenggelam itu mengucapkan begini,
tolong Tuhan. Yesus masih tambah menyakitkan hati, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau tidak orang beriman ini pasti sudah kalau gitu jalanlah, saya tak pulang. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kesimpulannya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kehendakmu. Jadi bukan hanya orang Kanaan ini bukan hanya beragama. Yesus tidak mengatakan, hai ibu, hebat agamamu. Enggak. Tetapi, hai ibu, besar imanmu. Sangat berbeda, sudah beberapa kali kita sebut, beda agama dan iman. Ini adalah orang Kanaan. Injil terbuka melalui proses yang dramatis ini, akhirnya Yesus mengatakan imanmu besar. Itu beberapa catatan mengenai 3 tujuan tadi, polemik, apologetik, katekese jemaat, dan dukungan, serta katakanlah memberi landasan yang kuat untuk keterbukaan gereja. Karena apa? Karena agama Yahudi, ingat produk Yamnia, sesudah Yerusalem hancur, pusat agama Yahudi pindah ke kota Yamnia, itu sangat rigid, sangat tertutup, sangat eksklusif. Matius menghadapi situasi itu dan mengatakan, Yesus enggak seperti itu. Yesus membuka diri, memberi perhatian kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Moga-moga yang ini jelas, moga-moga. Seterusnya, langkah berikut. Sudah beberapa kali kita singgung bahwa Matius itu menulis untuk orang-orang Yahudi. Nah, kalau menulis untuk orang-orang tertentu, bisa diandaikan si penulis itu akan menyesuaikan cara berpikirnya dengan orang-orang yang dituju oleh tulisannya itu. Matius sendiri adalah orang Yahudi, menulis untuk orang-orang Yahudi, meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bukan asing, tetapi adalah kepenuhan seluruh nubuat Perjanjian Lama. Nah, tujuannya apa? Menulis kepada orang Yahudi. Ada beberapa tujuan yang bisa ditunjukkan. Yang pertama, tadi sudah saya sebut, menyatakan kepada komunitas Yahudi bahwa Yesus adalah kegenapan Perjanjian Lama. Cara berpikir Yahudi harus seperti itu, karena orang-orang Yahudi sangat paham, sangat berpegang pada Perjanjian Lama. Nah, kalau mau meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah penyelamat yang diharap-harapkan, harus memakai jalan pikiran itu. Kalau tidak memakai jalan pikiran itu, mereka tidak akan menangkap. Oleh karena itu, coba dilihat kembali ke depan, banyak sekali di dalam Injil Matius itu rumus yang bunyinya stereotip sama, supaya genaplah yang dinyatakan oleh Allah melalui para nabi, atau supaya genaplah yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Saya tunjukkan beberapa. Kelahiran Yesus, Matius bab 1 ayat 2, bab 1 dan bab 2 itu penuh dengan rumusan seperti itu. Misalnya, bab 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Itu ketika Yesus lahir.
peristiwa besar kelahiran Yesus sesuai dengan yang dikatakan Nabi. Bab 2, pengungsian penyingkiran ke Mesir. Ayat 15. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ketika Yesus menyingkir ke Mesir, itu bukan kecelakaan politik, tetapi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Bahkan pembunuhan anak-anak yang diceritakan kemudian, ayat 16-18, sama. Pada ayat 17 dikatakan yang sama dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tinggal di Nazaret juga sama, ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kalau tidak kembali ke Nazaret, namanya transmigran di Bethlehem, bukan orang Nazaret. Itu yang pertama. Jadi mudahnya dari lahir sampai akhir yang terjadi pada diri Yesus itu adalah pemenuhan nubuat perjanjian lama, meyakinkan orang Yahudi. Nah, harapannya tentu yang kedua, ketika yakin mereka ini diharapkan bertobat. Tentu harapannya seperti itu, tidak sekedar tahu, tetapi bertobat. Perhatian kepada orang-orang Yahudi secara khusus itu dirumuskan, diungkapkan juga di dalam beberapa peristiwa yang penting, bab 10 misalnya, ayat 5 dan 6. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, bab 10, mengutus 12 rasul, itu dengan pesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu orang-orang bukan Yahudi semua. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi seolah-olah Matius itu mau mengatakan, saudara-saudaraku orang-orang Yahudi ini loh, Yesus ini memberi perhatian yang istimewa kepada kalian. Dan Yesus itu adalah kepenuhan dari nubuat-nubuat para nabi yang kalian percaya. Undangan untuk bertobat. Bab 15 ayat 24 sama. Bab 15 ayat 24 tadi sudah kita lihat. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mendapat prioritas yang istimewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Yesus itu dituduh setiap kali melanggar hukum Sabat, di tempat lain ditunjukkan yang sebaliknya. Bab 5 ayat 17. Sangat jelas, sangat eksplisit dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu duanya salah. Lalu masih dilanjutkan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya dan selanjutnya nanti dilihat sendiri. Jadi lihat, Yesus itu bukan seperti yang seringkali dituduhkan kepadanya, tetapi sungguh-sungguh kepenuhan nubuat perjanjian lama, memberi perhatian istimewa, dan mencintai hukum Taurat. Dari lain pihak, Yesus juga amat sangat keras terhadap orang-orang Yahudi, karena seolah-olah
pewartaannya itu menabrak tembok. Saya tunjukkan 1-2 teks. Misalnya bahkan itu sudah sejak zaman Yohanes Pembaptis. Matius bab 3 ayat 7 sampai 12. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Coba kalau misalnya orang lain mengatakan itu kepada kita, reaksi kita seperti apa? Disebut keturunan ular beludak. Tadi disebut pada bab 23 ayat 31, orang-orang Yahudi itu adalah keturunan pembunuh para nabi. Mengerikan sekali. Kita lihat salah satu yang lain, bab 16 ayat 3. Orang-orang itu tidak tahu tanda-tanda zaman. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kalau diberi tanda tidak pernah menerimanya. Itu tujuan khusus untuk orang-orang Yahudi. Jadi tidak sekedar melawan mereka, tetapi juga merupakan undangan agar mereka itu percaya dan bertobat. Berikutnya, tadi sudah dipakai istilah Matius adalah Injil gerejawi. Maksudnya apa? Yang pertama yang jelas adalah hanya Injil Matius yang menggunakan kata jemaat. Jemaat itu adalah kata lain dari gereja. Bab 16 ayat 18. Kita semua hafal kisahnya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Gereja. Terjemahnya di sini jemaat, tapi jemaat dan gereja sama. Bahasa aslinya adalah eklesia. Bahasa Yunani sama dengan bahasa Latin. Yang tadi sudah kita lihat juga tata cara SOP di dalam gereja kalau ada orang yang bersalah. Bab 18 ayat 17. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, mendengarkan gereja. Jadi kalau ada masalah di dalam gereja, diselesaikan dengan cara itu. Kita sudah biasa membanding-bandingkan teks. Saya tunjukkan perbedaan berikut. Bab 8 ayat 25. Bab 8 ayat 25. Ketika ada angin ribut diredakan. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Tadi saya sebut ini adalah rumus liturgi. Sama seperti kalau kita doa umat, sesudah menyampaikan, doakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seperti itu, kira-kira. Nah, di dalam Injil Markus, teks yang sejajar, itu bunyinya tidak seperti itu. Yang dipakai adalah kata guru, bukan Tuhan. Dan murid-murid itu mengatakan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa, malah marah. Sedang rumusan Matius adalah rumusan doa liturgi. Liturginya siapa? Liturginya gereja. Apalagi kalau dilihat ayat 27 dari bab 8, kadang-kadang hal yang lepas dari perhatian kita itu penting. Dan heranlah orang-orang itu. Jamak. Bukan hanya satu yang heran. Orang-orang itu heran. Itulah siapa? Gereja. Gereja yang sama
yang berdoa Tuhan tolong dan sebagainya itu adalah gereja yang mungkin saja keadaannya real itu kurang percaya. Nanti akan kita lihat di berbagai macam kesempatan bahwa kata kurang percaya itu seringkali dipakai di dalam Injil Matius. Bab 6 ayat berapa? 30. Hal kekhawatiran judulnya. Ayat 30 mengatakan begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kurang percaya. Salah satu watak gereja. Bab 8 ayat 26 yang tadi sudah kita lihat, teguran terhadap murid-murid yang merasa dirinya akan tenggelam, akan binasa, itu begini. Ayat 26, bab 8, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Kurang, bukan tidak, tetapi kurang. Berbeda ya, kurang dan tidak itu. Bab 16 ayat 8. Bab 16 ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Lalu ada peristiwa murid-murid yang tidak bisa mengusir setan. Bab 17 ayat 20. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi keadaan seperti ini, kurang percaya, rupa-rupanya menjadi salah satu ciri dari jemaat Matius. Satu langkah maju lagi. Kita ingin melihat secara keseluruhan, supaya nanti kalau membaca suatu perikope, kita dapat menempatkan di dalam keseluruhan itu. Seperti apakah Matius menyusun Injilnya? Penting, ini semacam daftar isi dari suatu buku, sehingga kita kalau mau mencari apa, sudah ketemu ada di situ. Mengenai bahan dan susunan Injil Matius. Sudah kita lihat pada awal bahwa Matius menurut keyakinan banyak penafsir menggunakan Injil Markus. Maka hampir semua bahan di dalam Injil Markus itu ada di dalam Injil Matius, meskipun seringkali tempatnya berbeda-beda. Jadi dia menggunakan Injil Markus. Tetapi waktu itu kita juga lihat bahwa dia mempunyai sumber sendiri. Mana sumber itu? Itu berarti bahan-bahan yang khas Matius. Bahan-bahan yang khas Matius. Pasti kisah masa kanak-kanak, Matius bab 1 dan bab 2, tidak ada di dalam Injil Markus, sangat berbeda dibandingkan dengan Injil Lukas. Itu rupa-rupanya berasal dari bahan yang hanya dimiliki oleh Matius. Sementara ada tambahan-tambahan yang lain. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan Petrus. Matius mempunyai perhatian yang sangat istimewa terhadap Petrus. Misalnya bab 14 ayat 28 sampai 31, Yesus berjalan di atas air. Cerita bahwa Yesus berjalan di atas air itu diceritakan juga oleh Markus dan Yohanes.
Tetapi yang dimasukkan di dalam kisah itu oleh Matius, yaitu bahwa Petrus juga ingin berjalan di atas air, itu hanya Matius sendiri yang punya. Karena apa? Tadi sudah disebut Injil gerejawi. Petrus adalah pemimpin gereja, maka hal-hal yang berkaitan dengan gereja dan pimpinannya mendapat perhatian khusus Petrus. Demikian juga bab 16 yang terkenal itu pengakuan Petrus. Ketika kita membaca Injil Markus dan Lukas, susunannya adalah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, lalu dilarang untuk berbicara. Lalu Yesus menubuatkan sengsaranya, Petrus protes. Itu urutannya. Di dalam Injil Matius, ada tambahan di tengah-tengahnya. Sesudah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Matius bab 16 ayat 16, ada tambahan mengenai Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Lalu pernyataan Yesus, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Kemudian janji Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Harus dimengerti baik-baik kunci kerajaan surga. Jangan salah dimengerti, Petruslah yang menentukan orang masuk surga apa enggak. Bisa ditafsirkan seperti itu, tapi bisa lain juga. Kemudian pembicaraan mengenai mengikat dan melepaskan. Susunan apa? Sisipan itu mengenai Petrus hanya ada di dalam Injil Matius. Mengenai perumpamaan, bab 13, kalau dilihat perumpamaan-perumpamaan di dalam Injil Matius itu lebih banyak daripada di dalam Injil-Injil yang lain. Perumpamaan tentang penabur ada, tetapi perumpamaan tentang lalang di antara gandum tidak ada. Hanya ada pada Matius. Kemudian perumpamaan tentang pukat hanya ada pada Matius. Karena apa? Perumpamaan-perumpamaan ini berkaitan dengan hidup gereja. Dan Matius mempunyai minat besar terhadap gereja. Jadi banyak hal kata gereja ada di dalam Injil Matius, tidak ada di tempat lain. Kisah-kisah khusus mengenai Petrus yang tidak ada di tempat lain, ada di dalam Injil Matius. Perumpamaan-perumpamaan yang berkaitan dengan hidup gereja tidak ada di dalam Injil yang lain, ada di dalam Injil Matius. Nah, yang istimewa di dalam Injil Matius juga adalah menyusun atau tersusun bahan-bahan katekesis di dalam 5 khotbah. 5. Kenapa 5? Bukan 6 ya. Alasannya perjanjian lama itu ada 5 kitab Musa. Ada khotbah di bukit. Ketika Yesus menyampaikan khotbahnya yang pertama di bukit. Supaya jelas hubungannya dengan perjanjian lama. Saya tunjukkan kenapa hanya ada 5 khotbah. Khotbah yang pertama itu bab 5 sampai bab 7. Tentang kerajaan Allah itu disebut di dalam buku-buku tafsir atau buku-buku rohani disebut sebagai proklamasi. Pernyataan kerajaan Allah ditutup dengan bab 7 ayat 28. Ini menandai akhir dari khotbah pertama. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi rumusannya, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Itu artinya tutup, khotbahnya ditutup. Khotbah yang pertama.
Khotbah yang kedua adalah bab 10. Panggilan dan perutusan para rasul. Penutupnya pada bab 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan, selesai. Pesannya ya bab 10 itu tentang panggilan dan perutusan para murid. Khotbah yang ketiga bentuknya perumpamaan bab 13. Bab 13 ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Jadi selesai, menutup dan sebagainya. Itu khotbah tentang perumpamaan. Khotbah tentang gereja yang tadi saya sebut peraturan kerajaan Allah, itu ada pada bab 18. Ditutup dengan bab 19 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea. Selesai. Khotbah yang terakhir adalah khotbah yang disebut khotbah eskatologis tentang kepenuhan waktu. Saya menggunakan kata kepenuhan waktu bukan kiamat, bukan akhir zaman. Karena kepenuhan waktu itu nuansanya sangat Kristiani, sangat teologis. Bab 24 sampai bab 25. Itu khotbah tentang akhir, tentang kepenuhan waktu. Ditutup semuanya pada bab 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya. Segala. Tadi kan hanya selesai dengan pengajarannya. Selesai dengan pengajarannya. Ini pengajaran yang terakhir, bab 24 sampai 25, ditutup dengan kata-kata ini, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Itu mengenai bahan. Caranya menyajikan bahan, kita agak cepat supaya tidak terlalu malam. Sudah beberapa kali dikatakan supaya mudah karena orang zaman dulu tidak punya catatan. Tapi semuanya diingat. Maka dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diingat. Seperti itu. 5 khotbah. Ya, kalau mencari khotbah ya di situ itu tidak di tempat lain. Atau dengan angka 3. Kalau mau lihat angka 3 itu 3 pesan untuk Yusuf pada bab 1. 3 pesan, jadi gampang diingat pesannya apa. Yang bab 23 tadi, celakalah kamu, ada 7. Gampang diingat 7. 3, 7. Angka itu. Yang juga sangat menarik, sudah pernah saya singgung kalau tidak salah, itu ketika Matius menyajikan silsilah Yesus. Itu ada 3 kali 14. Jadi dari zaman awal sampai periode tertentu 14 keturunan sampai dengan Yesus. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Bahasa Ibrani, di dalam bahasa Ibrani huruf itu mempunyai arti angka. Tidak ada huruf hidup ya di dalam bahasa Ibrani, hurufnya mati semua. D, W, D. D itu angka 4, W itu angka 6, D itu angka 4. Jadi 4 tambah 6 tambah 4. 14. Itulah angka Daud. Dengan demikian, dengan cara itu 3 kali 14, 14 itu sama dengan Daud. Jadi 3 kali Daud itu Daud yang istimewa. Daud yang sesungguhnya, Daud yang ditunggu-tunggu keturunannya. Ini dulu, nanti kita lanjutkan. Selamat malam.
Pasti sangat menarik tadi ulasan Bapak Kardinal tentang 3 fokus Injil Matius, dan juga kita menyadari bagaimana susunan 5 khotbah Injil Matius itu ternyata punya maksud dan makna yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, Senin Minggu malam, sesi ke-9 tentang Kristologi Injil Matius. Selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati.